Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba memberitahu sebuah informasi di mana teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini punya momentum yang sangat bagus sekali untuk bisa melanjutkan studinya ya dengan yang namanya program RPL. Apa itu program RPL? Nah, sekilas akan saya sampaikan program RPL, di mana program RPL ini adalah rekognisi pembelajaran lampau. Seperti itu. Apa sih? Masih kurang jelas juga. Jadi, teman-teman yang sudah punya pengalaman itu bisa gabung atau bisa kuliah, tapi dengan memperhitungkan pengalaman teman-teman saat eh, sudah bekerja gitu ya. Jadi itu dihitung pengalaman teman-teman tanpa terkecuali dan itu nanti bisa dikonversi menjadi pembelajaran. Sehingga berapa lama kuliah yang ditempuh? Kuliah yang ditempuh itu paling lama 2 tahun, paling cepat 1 tahun. Dan ini resmi dan legal seperti itu. Jadi ini luar biasa infonya bagus banget. Nah, tapi mungkin masih ada yang kebingungan ketika nanti sudah daftar, ada blanko yang perlu diisi. So, pada kesempatan kali ini, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman usaha, pengalaman ataupun owner ya, pengalaman kerja di bidang manajemen atau apapun itu di program studi manajemen retail di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ada banget kesempatan untuk bisa daftar RPL. So teman-teman sambil bekerja pun ataupun dulu pernah ada pengalaman kerja sekarang bisa menyelesaikan studinya hanya dengan 2 tahun atau 1 tahun aja kayak gitu. Nah, di UMI sendiri sudah ada untuk di program studi manajemen. Nanti lulusannya teman-teman akan dapat gelar SM, Sarjana Manajemen. Oke, langsung saja ke judul utama kita, yaitu kita akan mengisi program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah, nanti teman-teman setelah daftar di link PMB, ya tadi saya coba buka link PMB sebetulnya. Biro PMB, UPT PMB. Nah, penerima mahasiswa baru. Oh ini websitenya. Nah, nanti bisa daftar di sini, daftar jenis pendaftaran. Oke, RPL. Nah, di sini ada RPL, transfer, alih jenjang, ada juga perolehan SKS. Oke, kita coba klik dulu yang perolehan SKS. Nah, nanti perlu buat akun dulu ya. Silakan buat akun. Mungkin ini kita akan bikin videonya yang berbeda. Kemudian kalau secara detailnya, oke, dia nggak ada. Kalau di sini menunya sama juga nggak ada. Sorry. Oh, sama ini juga nggak bisa. Oke, jadi teman-teman perlu masuk dulu. Nah, masuk di sini berarti artinya teman-teman membuat akun. Ya, kalau misalnya belum ada berarti harus buat akun baru. Nah, buat akun baru diisi dulu nama, alamat email, bla bla bla. Nah, nanti kita lanjut, mungkin nanti kita akan buat. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi blanko ini, ya. Blanko formulir rekognisi pembelajaran lampau di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ini ada kolom mahasiswa, ini ada kolom asesor, dan ini ada kolom operator. Teman-teman, bagi yang menjadi mahasiswa atau calon mahasiswa di program studi manajemen, gampang banget, tinggal fokus di kolom yang warna kuning ini aja, yang mahasiswa ya. Kenapa? Karena memang ini akan dipakai oleh para asesor. Nanti kalau melakukan asesmen dari data yang teman-teman isikan, nanti akan muncul nilainya. Kira-kira bisa nggak dimasukkan ke dalam program RPL ini? Atau berapa lama studinya? Mata kuliah apa saja? Nah, nanti ini tugasnya si asesor. Itu ngisi di yang kolom oranye ini. Adapun yang kolom abu itu akan diisi oleh pihak program studi. Oke, kita langsung lanjut saja. Ada apa aja sih yang perlu diisi? Ini memang lumayan banyak, tapi semakin detail dan semakin lengkap buktinya itu membantu memudahkan teman-teman untuk melakukan studi lanjut di program studi manajemen retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke.
Yang pertama pasti kita akan melakukan input data diri dulu teman-teman ya. Silahkan diisi. Nah, di sini ada beberapa contoh, teman-teman bisa mengisi mulai dari namanya ya. Misalkan di sini em, namanya Repela Umi Love Worlda. Ini dari contohnya ya, memang dari sana. Oke, em, saya akan fokus saja membacakan barangkali, sedangkan untuk mengisinya teman-teman silahkan isi sendiri. Ya, nama, kemudian NIK, ya dari KTP, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, di sini ada option ya, tanggal tinggal ketik aja, kemudian status perkawinan ada pilihan juga, agama diketik saja, pekerjaan juga sama, pekerjaan misalkan pengusaha. Oke. Oke, alamat silahkan diisi, telepon sama telepon HP, alamat email, nomor kontak atasan, pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhir buat info untuk teman-teman ya. Jadi bisa aja program RPL itu yang mungkin udah pernah kuliah, artinya udah pernah kuliah bisa saja sudah lulus, tetapi tidak linear dengan bidang yang saat ini dikerjakan. Contoh, misalkan teman-teman itu ada di bagian marketing atau sebagai seorang HRD, barangkali ya seperti itu. Atau apapun itu yang ada kaitannya dengan dunia manajerial. Tetapi teman-teman dulu pas kuliah ngambil pendidikan agama Islam atau ngambil dunia pendidikan. Nah, sedangkan untuk menempuh jenjang karir yang lebih luas, yang lebih tinggi, teman-teman harus ada linearitas. Nah, maka ikut RPL. Nah, itu berarti nanti bisa disampaikan di sini adalah sudah S1 atau kalau terapan berarti atau vokasi D3, diploma 3 atau diploma 4. Tapi kalaupun lulusan SMA gimana Pak? SMA juga bisa. Jadi lulusan SMA juga boleh. Misalkan lulusan SMA, tapi pengalaman jadi seorang manajer di kantornya, pekerjaan atau udah bikin usaha, itu udah lebih daripada 20 tahun, kayak gitu. Itu gimana? Boleh banget gitu ya. Per hari ini secara undang-undang, bagi teman-teman yang udah punya pengalaman bekerja paling sedikit, kalau nggak salah 3 sampai 5 tahun, itu sudah bisa daftar di program RPL ini. Oke, jadi di sini disesuaikan pendidikan terakhirnya apa. Atau teman-teman sudah kuliah tapi belum selesai, tapi sudah ada transkrip nilainya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Tapi tetap di sini pendidikan terakhirnya SMA ya, tidak S1. Nama perguruan tinggi atau sekolah asal, program studinya apa yang sekolah asal, tahun lulusnya kapan, kemudian program studi yang dipilih dalam hal ini manajemen retail, fakultasnya ekonomi, kota tanggal pengisian misalkan teman-teman adalah orang Cianjur mengisi pada pastinya misalkan tanggal hari ini ya, 25 Februari 2026. Oke. Sip, itu sudah selesai. Input data diri kita langsung masuk ke input riwayat hidup. Nah, di sini teman-teman akan mengisi semua hal yang berkaitan dengan teman-teman. Saya ingin pastikan bahwa teman-teman betul-betul mengisinya dengan sempurna atau dengan lengkap. Dengan lengkap artinya apa? Apapun itu yang teman-teman punya, ada sertifikat ini, itu segala macam, masukin aja dulu, jangan sampai kelewat. Kenapa? Ya nanti biar tugas asesor yang akan menerima atau tidak. Sementara teman-teman udah input, sudah disubmit di PMB, nanti kemudian diadakan assessment, dilalah ternyata ada dokumen yang belum dimasukin, padahal itu bisa. Nah kan jadi pekerjaan dua kali, gitu kan. Makanya biar langsung aja sekalian masukin semua bentuk prestasi, sertifikat, dan segala macam termasuk pengalaman. Nah, dimulai dari apa, Pak? Dimulai dari sekolah dulu. Nah, sekolah ini di sini adalah dimulai dari yang sarjana atau diploma. Jadi yang udah lulusan kuliah. Kalau yang sekolah SMA gimana? Nggak perlu. Jadi di sini disampaikan di isinya nih ada tulisannya diploma, sarjana, dan magister. Tapi kalau lulusan SMA tidak perlu diisi untuk sekolah ini. Konteksnya ini sekolah itu adalah kampusnya ya. Selanjutnya, ada pelatihan profesional. Teman-teman bisa isi pelatihan, pernah ikut pelatihan di mana. Sekarang ada pelatihan pengelolaan MBG misalkan. Udah pernah tuh ikut, kasih masuk. Pernah ikut kursus bahasa Jepang, kasih masuk gitu ya. Silahkan diisi, jangan sampai tidak diisi. Pastikan diisi. Karena ini yang menjadi modal
teman-teman untuk dikonversi atau direkognisi semua kinerjanya. Selanjutnya ada konferensi, seminar, lokakarya, simposium. Nah, barangkali kalau yang non akademik belum terlalu banyak kegiatan-kegiatan seminar. Tapi kalaupun seminar atau lokakarya, ya kayaknya udah banyak aja ya. Kita ikut seminar bisnis, seminar apa, tapi yang memberikan nomor sertifikat, yang memberikan sertifikat teman-teman ya, pastikan. Selanjutnya ada penghargaan atau piagam. Ya, teman-teman mungkin dapat prestasi apa, juara apa gitu ya. Bisa untuk diisi. Kemudian penaung organisasi profesi atau ilmiah. Teman-teman sekarang aktif di keanggotaan organisasi apa? Itu boleh disampaikan. Kalaupun misalkan ada IWAPI ya, Ikatan Pengusaha Wanita kalau nggak salah ya, itu juga bisa diisi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ikut anggota-anggota komunitas-komunitas jejaring silahkan diisi. Yang penting memang ada informasi yang jelas disampaikan, siapa tahu membantu. Oke, nah di sini ada dua bentuk jabatannya yaitu antara ketua atau anggota seperti itu. Selanjutnya hasil pekerjaan. Nah, kalau teman-teman punya sebuah hasil pekerjaan karya atau hasil, misalkan ada video kah, ada produk yang dibuat seperti itu ya. Nah, kemudian apakah sudah dihakikan atau dipatenkan? Kalau sudah silahkan diisi, kalau belum ya nggak apa-apa. Diisi dulu aja. Kata saya tadi bahwa yang bertugas untuk mengeliminasi adalah asesor. Jadi diisi saja dulu. Kemudian keaktifan di masyarakat, teman-teman misalkan sebagai ketua RT atau ketua RW ataupun misalkan ibu PKK ataupun menjadi pengurus DKM seperti itu disampaikan juga di sini. Perannya apa, statusnya sebagai apa, ketua atau aktif atau sudah tidak aktif gitu ya. Perannya ketua atau anggota betul tadi ketukar. Nah, itu ya bisa diisi juga. Kenapa? Ini penting banget teman-teman. Siapa tahu ini bisa menjadi bahan penilaian rekognisi kegiatan pengabdian masyarakat yang dalam hal ini di kampus atau di prodi manajemen retail UMI itu ada kegiatan KKN namanya seperti itu. Kemudian kalau wirausaha silakan disampaikan punya toko Pak, punya warung Pak, gitu ya, atau punya toko online shop, tapi ternyata ininya udah bagus gitu ya silahkan. Di sini untuk perannya ada dua pemilik atau karyawan, seperti itu. Nomor dokumen kalau ada SK silahkan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Dan riwayat pekerjaan pengalaman. Nah ini jangan sampai juga kelewat disampaikan juga. Oke, cukup jelas. Selanjutnya teman-teman bisa input transkrip. Nah, ini penting. Jadi, tadi saya bilang kalau misalkan tulis dulu di sini jenjangnya sarjana misalkan ya. Terus program studinya ditulis, fakultasnya, perguruan tingginya. Kalau teman-teman sudah pernah kuliah. Jadi ada kode MK-nya masukin, mata kuliah masukin dan nilainya dimasukin. Ya, ini sebagai tolak ukur untuk pembanding hasil. Ya, kalau misalkan nanti perolehan SKS seperti itu. Oke, info transkrip jangan sampai lupa harus lengkap. Habis itu teman-teman melakukan evaluasi diri. Betul sekali. Nah, di evaluasi diri sendiri, nah teman-teman bisa mengisi dengan grade teman-teman yang paling tahu. Nah, tetap saja program ini adalah program kuliah. Maka tolak ukurnya ada di nama mata kuliah, teman-teman. Ada nama mata kuliah di prodi manajemen retail itu akidah akhlak. Akidah akhlak teman-teman mau coba pakai buktinya apa? Yaitu tadi yang sudah diisi di atas. Ada daftar riwayat hidup macam-macam, ada mata kuliah, ya, ada riwayat hidup seperti itu, macam-macam banyak banget. Nanti akan dipilih oleh teman-teman sekalian yang mengakomodir akidah akhlak atau ada mata kuliah dulu pernah kuliah namanya PAI misalkan, pendidikan agama Islam boleh gitu ya. Kemudian nanti di sini dilihat ada beberapa opsi. Silahkan dipilih yang kiranya cocok. Nah, kemudian tadi grading juga silahkan sampaikan secara jujur, secara optimis ya, jangan yang tidak pernah kayak gitu. Boleh sangat baik atau boleh baik atau tidak pernah, kalau memang tidak pernah juga nggak masalah. Cuman kalau memang tahu ya jawab aja tahu dan hampir kemungkinan besar materi-materi ini yang umum. Di sini ada penjelasannya mata kuliah tentang apa, di sini ada nama mata kuliahnya. Teman-teman tinggal isi ini semuanya
sampai akhir sehingga kita dapat gambaran total ada 64 mata kuliah termasuk skripsi. Nanti di semester 6-nya nih ada yang gambar bintang ini adalah opsional pilihan. Di kita ada konsentrasi 4, ada keuangan, kemudian ada SDM, kemudian pemasaran dan rantai pasok. Gitu. Nanti tinggal dipilih aja 4. Dia urut kok. Nih dari sini ya, KKN ini semester 6. Nah, ini. ALK, Nasa Laporan Keuangan, Manajemen Keuangan Internasional, Lembaga Keuangan Syariah. Penilaian perusahaan ini konsentrasi keuangan ada 4. Periklanan, ECRM, e-retail, perilaku konsumen, ini marketing. Sistem informasi SDM, perencanaan SDM dan SDM internasional, manajemen potensi sumber daya manusia, perencanaan keadilan dan pengembangan jati diri, ini MSDM. Logistik retail, sistem pergudangan, manajemen persediaan, ekspor impor, ini adalah supply chain, rantai pasok. Oke, kita lanjut ke formulir aplikasi. Nah, di sini juga sama, teman-teman. Tadi ini datanya nggak perlu diketik lagi, dia udah otomatis isi dari yang data atas, lalu data pendidikan ini tinggal diisi. Daftar mata kuliah. Nah, ini bisa dipilih mengajukan atau tidak, teman-teman. Jadi mau kuliah, mau diambil kuliah atau enggak, silahkan diisi di sini. Terus keterangannya untuk mendapatkan itu dari apa? Transfer atau perolehan. Kalau transfer berarti udah ada mata kuliahnya pernah, ada nilainya berarti transfer. Kalau perolehan berarti misalkan dengan pengalaman atau dengan apa gitu ya. Selain daripada mata kuliah. Ini diisi tadi yang 64 mata kuliah yang saya sampaikan. Nah, buktinya bisa apa aja ada di sini. Bisa dicari. Misalnya ada SK untuk perolehan SKS juga bisa seperti itu. Formulir aplikasi, kemudian surat pernyataan udah otomatis jadi. Pakai materai jangan lupa teman-teman sekalian. Kemudian formulir aplikasi sudah tadi dan formulir sanggah. Nah, teman-teman sekalian, dalam program RPL ini teman-teman diperbolehkan untuk mengajukan sanggah atau banding jika dirasa bahwa hasil asesmen insya Allah kemungkinan dilakukan secara offline. Teman-teman merasa bahwa kok kayaknya masih kurang cocok ya kayak gitu dengan hasil yang disampaikan. Karena saya ngerasa kompeten tapi kok nggak diakui dalam mata kuliah tertentu gitu ya. Jadi semakin banyak yang direkognisi maka semakin sedikit durasi pembelajaran. Dimana tadi saya sampaikan bahwa paling lama studi RPL ini 2 tahun dan paling cepat setahun. Maka sayang banget ini kalau dilewatkan, silahkan untuk segera mendaftar. Oke, teman-teman semua, jika ini sudah selesai nanti tinggal di-input atau dihubungi kembali ke bagian PMB-nya sehingga teman-teman sudah bisa mulai ditunggu jadwal asesmennya bersama asesor. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan, bisa membantu, dan tentu sangat ditunggu untuk segera daftar di program studi manajemen retail dengan menggunakan program RPL. Teman-teman yang sudah kerja, yang sudah berkegiatan, berwirausaha, punya toko, pengen punya lembaga background ya latar belakang pendidikan yang linier dalam bidang usaha, cocok banget di UMI masuk ke program studi manajemen retail. Manajemen retail, grow together, shine forever. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.